Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadela Pratiwi dengan NIM 2404229 dalam mata kuliah Ekonomi Publik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rangkuman mengenai konsep negara, pemerintahan, dan ekonomi publik, dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia, serta pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Materi ini bersumber dari buku akademik dan Undang-Undang Dasar 1945. Harapan saya setelah prestasi ini, kita semua dapat memahami bagaimana hubungan negara, pemerintah, dan sistem ekonomi berperan dalam mencapai tujuan akhir, yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia. Materi yang pertama tentang konsep negara. Negara pada dasarnya ialah organisasi kekuasaan yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk mengatur kehidupan bersama. 3 unsur penting dalam negara adalah rakyat, wilayah, dan pemerintah. Tanpa salah satu dari unsur itu, negara tidak bisa ada. Negara bertujuan menjaga keamanan, menciptakan ketertiban, serta melindungi rakyatnya. Selain itu, negara juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita lihat pada fungsinya, negara memiliki 2 peran utama. Yang pertama, fungsi ke dalam, seperti menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan memberi pelayanan publik. Yang kedua, fungsi keluar, yaitu berhubungan dengan negara lain, melakukan diplomasi, dan mempertahankan kedaulatan dari ancaman luar negeri. Materi yang kedua tentang konsep pemerintahan. Kalau negara adalah wadah, maka pemerintahan adalah pihak yang menjalankan kekuasaan di dalam negara itu. Pemerintahan terbagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif yang menjalankan kebijakan, legislatif yang membuat aturan, dan yudikatif mengawasi hukum. Supaya pemerintahan berjalan dengan baik, ada prinsip yang disebut dengan good governance. Prinsip ini menekankan bahwa pemerintahan itu harus terbuka, bisa dipertanggungjawabkan, memberi ruang partisipasi masyarakat, serta bekerja secara efisien dan efektif. Secara efisien dan efektif, jika prinsip ini diterapkan, maka masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah. Materi yang ketiga tentang konsep ekonomi publik. Ekonomi publik adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Peran pemerintah diperlukan karena tidak semua kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi oleh pasar. Contohnya, perusahaan swasta biasanya enggan membangun jalan umum, jembatan, atau sistem pertahanan negara karena dianggap tidak menguntungkan. Maka pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan itu. Selain menyediakan barang publik, ekonomi publik juga berkaitan dengan pemerataan. Pemerintah harus memastikan tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar antara orang kaya dan orang miskin. Misalnya dengan memberikan subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan program bantuan sosial. Materi yang keempat tentang dasar konstitusional ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia punya landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33. Di sana ditegaskan bahwa perekonomian kita dibangun atas asas kekeluargaan. Jadi tidak sepenuhnya menyerahkan ekonomi pada mekanisme pasar. Tetapi juga tidak murni sosialis. Kita menggunakan sistem ekonomi kerakyatan yang menempatkan rakyat sebagai pusatnya. Pasal 33 juga menyebutkan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara harus dikuasai negara, seperti listrik, energi, atau transportasi umum. Selain itu, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau pihak asing. Materi yang kelima tentang pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Tugas utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan di sini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan serta keadilan. Pemerintahan menjalankan tugas ini melalui berbagai kebijakan. Salah satunya adalah aplan yang menjadi alat untuk membiayai pembangunan. Pajak yang kita bayarkan dikembalikan dalam bentuk program seperti jaminan kesehatan nasional, bantuan sosial,
pembangunan jalan, subsidi bahan bakar, dan lain sebagainya. Pemerintah juga berusaha mengurangi kesenjangan sosial antar wilayah dengan membangun daerah tertinggal, menyediakan beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu, serta memastikan layanan kesehatan bisa diakses seluruh masyarakat. Semua ini dilakukan agar kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh sebagian orang, tetapi merata bagi seluruh rakyat. Dari uraian tadi, bisa kita simpulkan bahwa negara, pemerintahan, dan ekonomi publik adalah tiga hal yang saling terkait. Negara menjadi wadah, pemerintah menjadi pelaksana, dan ekonomi publik menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam mengatur perekonomian. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan arahan jelas bahwa perekonomian harus berlandaskan asas kekeluargaan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, pemerintah harus aktif bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengelola dan penyedia pelayanan publik. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat, pemerataan pembangunan, dan prinsip keadilan sosial diharapkan di Indonesia mampu menjawab tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat, pemerataan pembangunan, dan prinsip keadilan sosial, diharapkan Indonesia mampu mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sekian dari video yang saya sampaikan. Kalau ada kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.